Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami sekali lagi mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Semoga pesta ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu mendampingi kita. Tuhan selalu mengasihi kita dengan memberikan orang-orang yang dapat membantu kita dalam perjalanan hidup yang seringkali tidak mampu kita mengerti ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Apa makna terbesar dari pesta ini sebetulnya? Sebetulnya biasa aja bahwa Maria mengunjungi Elizabeth. Tetapi ada sesuatu yang makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar kunjungan biasa, silaturahmi biasa. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin kita bisa perhatikan dan cermati sehingga kita bisa meneladan sikap Maria tersebut. Saudara, kita tahu bahwa Maria bertemu dengan malaikat, ya. Entah itu pertemuan secara pribadi atau melihat atau apa, tidak dikatakan dalam kitab suci, tapi dia mendapat kabar yang menurut saya menggetarkan, ya, shocking. Pasti sesuatu yang membuat dia kagum, haru, tapi juga bertanya-tanya. Jadi sesuatu peristiwa, berita yang sangat menggemparkan dalam batin dia, mengejutkan dalam hidupnya. Maka ketika malaikat itu mengatakan bahwa saudarimu Elizabeth yang tua itu mengandung, ya, jadi ini suatu clue, suatu katakanlah kunci untuk melihat apakah pengalaman dia bertemu dengan malaikat dan mendapat kabar malaikat Tuhan dan dia mengandung anak Roh Kudus, dia mengandung anak Allah dalam tubuh dan raganya, dan dia dipilih Allah oleh malaikat bahwa dia akan menjadi ibu Tuhan. Ini bukan soal sederhana, bukan soal simple, bukan soal yang biasa-biasa aja, tapi ini suatu soal yang cukup menggetarkan gitu loh. Nah, meskipun dia sudah mengatakan fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut perkataanmu, tetapi clue ini membuat dia berpikir-pikir lebih lanjut, maka dia bergegas-gegas gitu. Semacam tergesa-gesa untuk membuktikan, untuk menunjukkan bahwa kabar malaikat itu memang sungguh suatu afirmasi terhadap pengalaman pribadinya. Maka kita bisa lihat ketika terjadi bahwa Maria bertemu dengan Elizabeth, apa yang terjadi sungguh-sungguh suatu yang menggetarkan. Jadi Elizabeth mengatakan yang dikandung dalam rahimku melonjak kegirangan, dan dikatakan bahwa Elizabeth, ya, mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Ya. Suatu kesaksian yang dilontarkan oleh Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku, ibu Tuhanku mengunjungi aku. Dan inilah yang menjadi dasar, menjadi awal bahwa beberapa gelar Bunda Maria yang nampaknya begitu menakutkan bagi orang-orang non Katolik, bahwa Bunda Maria mengandung anak Allah karena ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Jadi saudaraku yang terkasih, siapakah Elizabeth sampai dari mulutnya keluar kata-kata ibu Tuhanku, padahal dia adalah seorang yang katakanlah keponaan dari Elizabeth. Ya, nah saudaraku terkasih dalam Kristus, dari pihak Maria ketika dia melihat bahwa Elizabeth sudah mengandung 6 bulan di usia tuanya, itu meneguhkan, sekali lagi meneguhkan pengalaman Maria bahwa yang dikatakan malaikat Tuhan itu sekali lagi sungguh-sungguh benar. Sabda Tuhan sungguh-sungguh benar. Ya, dan Maria tinggal 3 bulan lamanya bersama Elizabeth. Ya. Apa arti tinggal bersama Elizabeth selama 3 bulan? Itu berarti bahwa Bunda Maria memiliki teman, sahabat, di mana mereka masih harus curhat, bicara satu sama lain. Ya. Bisa dibayangkan bahwa Maria masih berumur 15 tahun. Ya.
Elizabeth di usianya yang tua, berapa umurnya tidak terlalu persis tahu. Ini Maria kurang lebih juga segitu. Elizabeth 40-an lebih. Maka ketika dia mengandung, bisa dibayangkan bagaimana usia tua mengandung. Itu juga sesuatu yang unbelievable, yang tak bisa dipercaya. Maka Maria mengandung di usia mudanya karena Roh Kudus. Saya yakin dan saya kira juga Elizabeth mengandung juga karena Roh Kudus. Ya. Jadi disinilah terjadi perjumpaan. Perjumpaan itu berarti juga suatu pembicaraan selama 3 bulan. Ya. Bicara dari hati ke hati, sharing dari hati ke hati. Ya. Menceritakan segala pengalaman masing-masing satu sama lain. Maria juga mendengarkan apa yang dialami oleh Elizabeth. Dan saya kira itu terus-menerus terjadi ketika Maria mengandung juga. Saya yakin dan saya kira bahwa Maria juga sering bertemu dengan Elizabeth, ya, ketika mungkin mempersembahkan Yesus kepada Tuhan selama kurang lebih 3 kali dalam setahun mereka harus pergi ke Yerusalem, mampir juga ke tempat Elizabeth. Jadi ini suatu proses yang saya kira alami, ya, di mana Maria selalu bertemu ke bait Allah dan pasti akan berjumpa dengan Elizabeth dan juga berjumpa dengan Yohanes Pembaptis, dan Yesus pun berjumpa dengan Yohanes Pembaptis. Karena mereka hubungan sangat dekat dan erat, dan disitulah saya kira persahabatan di antara kedua ini terus berlangsung, ya. Terus berlangsung selama mereka masih berada di tempat yang sama. Nah, saudaraku terkasih, dalam ini logika logisnya, ya, tentang persahabatan mereka. Nah, sekarang saudaraku terkasih, apa maknanya bagi kita? Maknanya ada beberapa hal yang mungkin bisa kita renungkan, kita bisa pikirkan. Pertama adalah kita butuh seorang teman, seorang sahabat, ya, yang bisa mendengarkan pengalaman batin kita masing-masing yang tak dapat dikatakan kepada setiap orang. Jadi kita perlu memiliki sahabat. Nah, bukan hanya sahabat, tapi juga mungkin adalah seorang pembimbing, seorang pendamping. Karena seperti Maria di usia muda dengan Elizabeth di usia tua, ya pasti Bunda Maria belajar banyak. Meskipun dia juga belajar dari Yesus, ya, belajar dari Roh Kudus yang membimbing dia, menuntun dia. Dan juga Elizabeth juga belajar juga dari Maria. Jadi saling belajar satu sama lain, membutuhkan. Maka kita butuh orang-orang yang sekali lagi sebagai sahabat, tapi juga butuh orang sebagai pembimbing, menuntun supaya jalan-jalan hidup kita, terutama jalan rohani yang seringkali tidak kita mengerti dengan baik. Maka kita butuh orang yang dapat menjelaskan, yang membimbing, menuntun kita. Nah, kalau Anda belum punya, mintalah, mohonlah kepada Tuhan supaya diberikan seorang pembimbing yang baik, ya. Pengalaman Santa Teresa Avila demikian juga. Ya, ketika dia mau mulai dengan karya pembaharuan Ordo Karmel, dia diberikan kepadanya Yohanes dari Salib. Diberikan kepadanya para Yesuit yang menjadi pembimbingnya, bapak rohaninya. Sehingga dia dalam perjalanan itu menjadi matang, dimatangkan oleh orang-orang yang kompeten di dalam hidupnya. Ya, disitulah kita lihat, maka penting bagi kita sekali lagi, Anda bila belum memilikinya, mohonlah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada Anda orang-orang yang dapat membantu Anda mencerahkan perjalanan hidup Anda sedemikian rupa. Ya, tentu saja kita percaya bahwa Roh Kudus membimbing kita. Tentu saja kita percaya bahwa pastor paroki juga kita membimbing kita. Tapi tidak bisa dan tidak mampu orang dengan segala kesibukan dapat mendengarkan apa yang menjadi pergulatan hidup kita sendiri. Jadi sekali lagi saudaraku terkasih, yang kedua, pengalaman dari Santa Maria ini adalah menunjukkan bahwa begitulah sebetulnya seharusnya pelayanan kita kepada orang lain, ya. Didorong oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah kemudian transfer, pindah kepada orang lain, dan orang lain mengalami kehadiran Allah juga dalam hidupnya. Ya, jadi rahmat pelayanan itu adalah karena dorongan Roh Kudus, ya. Jadi bukan hanya karena dorongan keinginan suka dan tidak suka, tetapi dorongan Roh Kudus yang memang sungguh-sungguh ingin menolong dan saling bertukar pikiran, bersharing, curhat satu sama lain, yang pasti akan dapat sangat menolong kita. Maka sekali lagi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita mohon rahmat kepada Tuhan supaya pelayanan kita adalah pelayanan karena Roh Kudus,
diresapi oleh Roh Kudus, dan sungguh-sungguh membantu orang lain supaya orang lain tidak hanya melihat kita sebagai figur, tetapi mentransferkan Roh Kudus dalam diri kita kepada orang lain, sehingga orang lain dapat mengalami Allah. Sekali lagi, mari kita mohon rahmat, dan kita juga lama-lama juga semakin menyadari kepekaan kita, ketajaman kita mendengarkan gerakan Roh Kudus yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri. Semoga pelayanan kita seperti Bunda Maria, dan kita mempunyai teman, sahabat untuk dapat menjelaskan, menerangkan apa yang kita alami, dan kita menjadi matang secara rohani, secara spiritual, seperti juga dialami oleh para kudus lain. Ya, jadi semoga kita semua diberkati Tuhan dan diberikan rahmat orang-orang yang dapat membantu kita dalam perjalanan hidup kita sendiri. Tuhan memberkati Anda semua. Dan Yesus adalah sahabat kita yang paling agung, dan Bunda Maria juga, serta Santo Yosef yang mendampingi kita dalam perjalanan hidup kita. Tuhan berkati Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.